Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya. Sekali ini kita akan belajar sedikit tentang aplikasi GPP, yaitu khususnya untuk membuat tata cara membuat uang makan. Jadi uang makan itu dibikin dari dua aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi GPP dan yang kedua adalah aplikasi SAS. Nah, di aplikasi GPP ini yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu tambahan. Nah, setelah kita login di aplikasi GPP ya, terlebih dulu harus login dulu. Jadi masuk ke menu tambahan, terus pilih menu uang makan. Nah, di sini setelah keluar lalu langsung kita pilih baru tanggalnya ini kita bikin sesuai. Terus ini uang makan bulan apa? Bulan Juni ya, kita bikin bulan Juni. Setelah itu kita diarahkan ke tombol hadir. Hadir ini maksudnya adalah jumlah kehadiran pegawai dalam satu bulan. Yaitu pada bulan Juni ini ada 21 hari. Nah, untuk penghitungan bulan ini bisa ditanyakan kepada bagian kepegawaian untuk absensinya, karena bagi yang ada dinas luar, cuti, itu maka uang makannya harus dikurangi. Nah, setelah itu kita sesuaikan datanya, kita kurangi pegawai-pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas, cuti ataupun yang lain yang tidak mendapatkan uang makan. Jadi kita kurangi semuanya, kita sesuaikan datanya seperti absensi yang dikeluarkan oleh bagian kepegawaian. Nah, setelah semuanya sudah disesuaikan, lalu kita pilih semua. Setelah semua tercentang, kita pilih menu proses. Nah, di sini sudah akan muncul perhitungan uang makan setiap pegawai tersebut. Jadi sudah langsung otomatis ketika sudah kita sesuaikan jumlah kehadirannya. Nah, setelah selesai langsung kita simpan saja. Oke, setelah keluar nomor perhitungan uang makannya, kita pilih oke. Lalu langsung setelah itu kita cetak. Nah, cetak di sini tadi kita bulan Juni 2020 ya, kita cetak dulu. Pilih semua yang bagian atas ini, detail, rekapitulasi, slip uang makan, dan SSP. SSP ini atas nama bendahara. Terus kemudian langsung kita cetak, save ke PDF aja. Jadi kita biar punya arsip juga. Sediakan folder khusus untuk menyimpan file-file tersebut. Uang makan. Ini semuanya kita simpan dari satu folder biar enak. Jadi ketika kita butuhkan datanya nanti tinggal ngambil di folder tersebut. Biasakan seperti itu, semua data yang kita kumpulkan di keuangan harus ada arsipnya. Karena suatu saat kita membutuhkan, kita tinggal cetak saja. Ini bisa sebenarnya langsung dicetak via printer, cuman nanti arsipnya kita nggak punya, makanya kita harus menyimpan satu-satu. Nah, untuk SSP ini harus kita simpan setiap halaman karena nah ini kan sama ini ya, halaman 1 kemudian lembar 2 ini kita simpan juga, kasih kode yang beda biar nggak ketumpuk. Lembar ketiga juga sama, kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah selesai, kita jangan keluar dulu dari halaman ini. Ada yang perlu masih satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu transfer ke SPP. Ini tujuannya adalah ketika nanti kita membuat aplikasi di SAS, membuat SPP di SAS, itu kita tinggal tidak usah memasukkan lampirannya lagi. Nanti dari sini kita ambil lampirannya. Kita masukkan di folder tadi jadi satu supaya enak. Kita simpan di mana tadi? Di sini. Oke. Proses. Nah, sudah terbentuk bentuk file Excel dan juga terbentuk. Oke, sudah semuanya, berarti kita sudah selesai di aplikasi GPP. Kita bisa keluar dari aplikasi GPP. Terus kemudian kita langsung masuk ke SAS-nya pakai user PPK ya. Oke, setelah itu langsung ke
menu RUH, SPP, RUH, SPP. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, karena uang makan ini nanti inputnya manual, kita harus buka lagi file PDF yang setelah kita simpan tadi dari aplikasi GPP. Kita buka uang makan, nah, jumlahnya, karena ini jumlahnya nanti kita input manual ya, cuman lampirannya saja yang kita import tadi. Nah, ini jumlahnya sekian, kita copy dulu biar enak. Setelah itu, setelah masuk, saya ulangi lagi, ke menu SPP, RUH, SPP, selanjutnya rekam, enter saja. Nah, ini jenis SPM nya untuk uang makan adalah masuk dalam gaji lainnya. Oke ya, gaji PNS benar. Ini kita manual. Nah, kalau gaji nanti langsung ke import ini karena ini uang makan kita manual ya, tidak disediakan langsung dari aplikasi. Kemudian kita pilih akun uang makannya, yaitu 511129. Yang ini ya. Tadi kan kita sudah copy tuh hasil jumlah uang makan secara keseluruhan sebelum dipotong pajak ya. Langsung kita paste aja, enter. Nah, sudah masuk, kita sesuaikan lagi, kita cross check lagi apakah sudah benar di PDF-nya tadi. Oke, sudah benar. Kemudian kita bisa kembali. Nah, setelah itu jenis pembayaran, ini pengeluaran anggaran, ini jenisnya sifat pembayarannya langsung ya, LS. Oke, enter aja langsung terus. Nah, ketika kita masuk menu potongan, karena di sini ada PPh yang harus kita bayar, maka kita copy lagi di sini. Copy, masukkan di potongan sini. Oke. Kemudian masuk ke suppliernya ini adalah para pegawai ya, pegawai PNS terlampir ini. Oke. Terus rinciannya adalah pembayaran uang makan bulan Juni 2020. Nah, udah gini aja, pembayaran uang makan bulan Juni 2020. Oke. Terus sebelum kita kembali, kita harus masukkan import lampiran yang telah kita buat tadi ke daftar lampiran ini, import. Oke, masuk ke dimana file kita menyimpan tadi, yang import dari GPP. Ini dia, kita import kembali. Ini kalau jumlahnya pas kita kembali ini pasti muncul seperti ini. Tapi apabila kita tidak mengimport lampirannya, maka kita tidak akan bisa seperti ini, tidak muncul seperti ini. Oke, setelah itu langsung kita masuk ke akun. Akun ini yang perlu kita masukkan adalah potongan pajaknya tadi, yaitu PPh 21 ya, 411121. Nah, benar ya. Kita masukkan jumlahnya tadi. Oke, kembali. Nah, ketika jumlahnya sama akan nggak ada masalah. Ini kita tanggalnya kita sesuaikan saja. Terus kemudian jangan lupa disimpan. Oke. Setelah itu kita langsung cetak SPP-nya. Ke menu SPP, cetak SPP. Kita sesuaikan tanggal kita bikin tadi. Oh, salah ini. Oke, kita centang, proses, kemudian ini kita simpan di folder yang telah kita siapkan tadi. Oke, kalau sudah selesai kita bisa keluar di modul PPK ini. Kita langsung bikin SPM-nya, yaitu masuk di modul SPM. Kita masuk lagi ke aplikasi SHS dengan user PPSPM. Oke, setelah itu kita catat batal dan hapus SPM ini. Kita sesuaikan catatnya ya, catat, kita sesuaikan tanggalnya dan lagi-lagi. Oke, setelah itu kita pilih, kita masukkan tanggal SPM yang diinginkan. Setelah selesai langsung kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa keluar. Kemudian selanjutnya kita harus cetak SPM-nya nih. Nah,
cetak SPM. Oke. Oke, proses tentang ya, proses kita simpan lagi di folder yang sudah kita siapkan ya, seperti biasa. Oke, kita bisa keluar, kemudian cetak sekali lagi ada yaitu daftar lampiran. Nah, ini yang perlu juga karena ini kan sistem pembayarannya tadi berupa banyak pegawai ya, lebih dari satu, jadi kita harus cetak daftar lampirannya, jadi cetak dengan tanda tangan. Nah, ini kita simpan juga. Oke. Setelah itu kita bikin ADK-nya. Jadi ketika setiap SPM yang kita ajukan ke KPPN memerlukan ADK. ADK-nya diperoleh dari menu utility, transfer SPM ke KPPN. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal SPM yang kita buat tadi ya. Jangan lupa, karena kalau tidak diganti tanggalnya ini nggak akan muncul karena ini hitungannya per hari. Kemudian tipe suppliernya tadi pegawai non GUP. Nah, dia akan muncul di sini ya. Oke, setelah itu kita kirimkan ke folder yang telah kita siapkan tadi. Transfer. Nah, lanjut. Oke, ADK sudah terbentuk. Nah, ini dia. ADK sudah terbentuk berupa ADK dan juga lampirannya. CFF, CSV ini yang akan kita ajukan ke KPPN. Setelah itu jangan lupa untuk setiap ADK SPM jangan lupa kita harus injek dulu pinnya di sini seperti biasa ya. Mungkin kita bisa skip pemasukan pin PPSPM seperti itu. Ya, mungkin itu saja guys tata cara untuk membuat SPM uang makan. Apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.